Cek, cek. Ibu-ibu sudah bagus? Dengar? Aman ibu. Ini pak, setiap saya mau ceramah ibu-ibu tegang. Nah bilang pasti poligami lagi nah bahas itu Ustaz. Enggak. Ibu-ibu polisi tenang, tidak usah cemas soal poligami. Mana ada polisi berani poligami? Tidak ada polisi berani poligami, tidak ada. Mana polisi tidak ada takut sama istrinya? Semua polisi takut sama istrinya. Lihat, saya tanya, bapak takut sama? Maka cak memang tong ini di belakang ini. Cek, cek. Ya. Coba saya tanya, dia bilang sebenarnya itu polisi Ustaz tidak takut sama istri, cuma takut sama istrinya komandan. Dan ini komandan takut juga sama istrinya. Bercanda ya. Tapi ibu Kapolres waspadalah. Suami ibu ini pangkatnya tinggi, gagal lagi. Susah mengawalnya ini suami yang seperti ini. Menjaganya sangat sulit. Susah menjaga suami yang gagah. Apalagi kalau tinggi pangkatnya, sangat sulit. Maka bagaimana cara menjaganya? Jagalah dengan kembalikan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, ya Allah lindungi suamiku. Tidak usah diinterogasi 24 jam. Baru 1 jam pergi menelpon. Di mana ki pak? Di mana ki? Saya di kantor. Bohong. Coba foto baru kirim. Waduh, setengah mati kita kalau kau kasih begitu ki bos. Ada memang juga itu istri begitu. Kalah-kalah Kapolres. Sedikit-sedikit periksa. Di mana? Di kantor. Bohong. Coba kau selfie. Mana-mana video call. Masuk. Maka cak memang tong ini bagus nih tadi. Mana teknisinya itu tadi? Sudah bagus tadi itu pak. Ya. Waqalaidan Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya kalau di Sulawesi saya salawat begini ikut semua jamaahku. Di sini dia lihat-lihati saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ayo sama-sama. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, tamu spesial kita hari ini Bapak Bupati Luk Banggai, Bapak Kajati, insya Allah mudah-mudahan jadi Kajari, Bapak Kajari Kabupaten Banggai, Bapak Kapolres bertas seluruh jajaran, Ketua Pengadilan dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai yang menjadi contoh buat kita semua. Masya Allah. Apa contohnya? Pak Bupati PDI Perjuangan, wakil beliau Gerindra, ndak ngamuk-ngamuk. Di Jakarta gitu baku ribu-ribu, kita jantung makiku ribu-ribu, bukan jadi ikut anggota DPR. Coba belajarlah kita dari sini. Nah, kali ini kita tablik akbar, temanya memelihara ukhuwah, memelihara persaudaraan. Itu inti pembicaraan kita. Dua pembicara sebelumnya mengajarkan kepada kita untuk bersaudara, jangan berpecah belah. Dan persaudaraan itu biasanya selalu diawali dengan banyak teman. Saya mau tes hari ini, Polri, saya kasih hadiah. Siapa anggota Polres Banggai yang bisa menghafal 5 sahabatnya, namanya temannya? Ayo, saya kasih hadiah. Ayo, 5 mau, jangan mau 10. 5 teman kalian, polisi, sama-sama polisi, namanya lengkap. Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Ayo, sini.
Sini bos. Ya, kita buktikan. Ya, ya. Alhamdulillah. Pak Deki. Tapi sebelum jawab pertanyaan itu ada passwordnya. Pertanyaannya, siapa namanya neneknya Kapolres? Ayo, apa ini? Jawab memang nih. Belum tentu juga dia tahu ini orang. Belum tentu juga dia tahu ya. Ini namanya polisi yang tidak kehilangan akal. Siapa namanya? Neneknya Kapolres, Abdul Latif. Belum tentu juga Bapak tahu. Atau lebih gampang lagi, silakan mohon izin saya tanya sama Kapolres. Lebih aman. Nah, coba Bapak sebut 5 sahabat Bapak di kesatuan Bapak. 1. Chandra Esa. 2. Sukimin Esa. 3. Ronald Esa. 4. Sukarman Esa. 5. Ayo. Zulkifli Islam. Zulkifli Pak. Itu baru 5. Sudah sempat mati akal. Ini bagaimana kita mau mengakui persaudaraan kalau teman kita tidak tahu namanya. Belum lagi kalau saya tanya, Bapak ini yang sudah duduk di samping, sudah baku tahu enggak kenal di samping kiri kanan? Ayo, ini aja dulu yang sederhana. Ini di belakang kita tahu namanya enggak? Kanan kiri tahu enggak namanya? Itu aja dulu yang namanya persaudaraan. Kita sekarang karena medsos berdekatan tapi tidak baku sapa. Dalam Islam jangankan yang begitu, Bapak bilang hoci, Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa jawabannya di samping? Yarhamkallah. Samping itu dia jawab lagi yahdikumullah. Sudah itu apa? Ya sudahlah. Itu artinya tidak boleh orang cuek di samping kita. Hati, alhamdulillah. Yang di samping kita tidak boleh diam. Kau jawab yarhamkallah. Sudah itu tidak boleh kau cuek juga di sampingmu. Yahdikumullah. Itu Islam. Hari ini nama samping kita saja tidak. Pak Deki sudah berhasil mengetahui dengan baik nama temannya 5. Oleh karena itu saya kasih hadiah. 100.000 rupiah. Bos, beda rasanya itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Sudah, terima kasih Pak Deki. Silakan duduk. Makasih. Pak, ada yang punya korek? Siapa punya korek? Macis. Colok. Ayo, kasih saya. Saya pinjam. Berarti ada perokok di sini. Pak, korek kecil. Tadi saya kasih uang Pak Deki 100.000. Kira-kira kalau saya minta lagi uang dari Pak Deki mari tuangku. Bagaimana perasaannya beliau? Kurang ajar ini Ustaz. Kasih malu saya. Ayo, yang lebih parahnya lagi, uang yang saya ambil tadi itu, ya, nih. Bagaimana perasaan Bapak kalau ini uang saya bakar? Bagaimana? Tega enggak? Takaburnya itu Ustaz. Masa uang 100.000 dia bakar? Sudah lagi dia kasih orang, dia minta lagi baru dia bakar di depannya. Bagaimana perasaan kita? Hancur? Jengkel? Begitulah orang yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tabi ambil kembali yang punya korek. Saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok. Itu orang perokok Pak, kayak orang belen-belen saya lihat. Coba lihat orang kalau merokok kayak dongok-dongok tuh. Itu aja dikerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyah. Masa uang 20.000 kau buang-buang? Baru kita itu yang tidak merokok Pak, di sampingnya perokok. Pas kita pulang biar celana dalam bau rokok juga Pak. Jadi Bapak kalau merokok jangan tularkan asapnya ke kami ini yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Kau bawa kantong kresek.
bawa ke kantong plastik, isap. Sudah simpan di dalam sini, jangan kau buang. Atau sekali bungkus kepalamu. Tidak masalah itu, Mas. Jangan marah Pak ya, jangan marah ya. Saya doakan Bapak berhenti merokok, pembeli rokoknya kita pergi umroh sama-sama. Itu, amin. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya kasih contoh tadi uang dibakar? Nah, Rasulullah bersabda, Sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat perbuatan yang menghancurkan amal kebaikanmu. Coba. Dia makan kita punya kebaikan, dia hancurkan segala kebaikan-kebaikan kita. Ibarat kertas dengan api. Coba lihat itu tadi, begitu disulut api, sekejap habis itu kertas. Begitu juga orang yang punya sifat 6 ini, dia hancurkan amal-amalnya. Siapa yang sudah haji? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah umroh? Siapa? Ini, bapak-bapak sudah puasa semua kan? 30 tahun puasa Ramadan tidak ada lepas. Sholatnya di Masjidil Haram, 1 kali sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali sholat di sini. Begitu pahalanya, banyaknya luar biasa. Tapi pahala itu semua habis gara-gara 6 sifat ini. Dia makan itu, Pak. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu di belakang. Apalagi kalau dia asrama, semua mau gosip. Lewat tetangganya langsung dia, ku tahu gitu nak pakai jilbab, kenapa kak keriting rambutnya? Sudah, orang pakai jilbab dia celah Pak. Sudah, lewat lagi yang satu, enggak serasi kudungnya, iyo kayak umbul-umbul. 2 sudah dia celah, lewat lagi orang pakai gelang emas, palsu. Kenapa kau tahu? Melengke itu hitam-hitam di gelangnya. Lewat lagi yang satu pakai lipstik, palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengke di giginya. Semua dia celah. Jangankan manusia biasa, Nabi saja dia celah. Menurut Anda, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Yusuf? Dia celah juga itu Nabi Yusuf. Ya, sebenarnya baik, cuma sayang hampir tergoda sama Suleha. Nabi saja dia celah, Pak. Bagaimana menurutmu Nabi Nuh? Nabi Nuh baik, beriman kepada Allah, tapi sayang anaknya kafir. Coba, semua sama dia celah, Pak. Orang seperti ini habis amalnya. Maka kata Nabi, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari dirinya sendiri, mencari kekurangan dan aib dirinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk mencari kejelekan orang lain. Itu kita kan terlalu sibuk, Pak, kejelekannya orang. Biasa ibu-ibu bertetangga. Pertama cerita sinetron. Sinetron Gina cerita pertama, Pak. Bagaimana menurutmu itu tadi malam sinetron? Wah, jelek betul sifatnya itu suaminya, kasihannya. Lama-lama cukup ribut. Kenapa? Seperti tetangga tak. Langsung tetangga jadi korban. Langsung dia bilang, iyo, kasihan dia, setengah mati suaminya. Pergi pengajian kiri kanan, istrinya selingkuh. Coba, apa gunanya kita cerita seperti ini, Bu? Ibu-ibu saya tanya, ada ndak yang istri yang senang suaminya selingkuh? Ada? Jawab dulu Ibu, ada ndak? Tidak ada. Lalu apa gunanya kita cerita? Ayo. Maka istri yang baik, majelis taklim yang baik, anggota bayangkari yang baik, yang taat dalam agama, datang tetangganya bawa gosip, saya dengar innalillahi wa inna ilaihi na'udzubillah bin zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari dia. Itu baru istri yang baik. Ini tidak, Pak, baru iyo, saya tahu itu. Begitu memang. Padahal dia tidak tahu.
suka sekali codok, ikut campur. Barang siapa ibu-ibu yang suka ikut campur, maka nasibnya seperti tauge. Tahu tauge? Bapak-bapak tahu tauge? Coba lihat itu tauge. Suka ikut campur toh? Kita bikin pecel, ada ya. Gado-gado, ada. Soto Banjar, ada. Ikan doang, ada. Tahu isi, ada. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan seluruh tauge dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lurus, semua bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu Bayangkari di komplek, pagi-pagi gosip, teriaki saja. Pagi-pagi toge nih ye. Ayukibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Apa gunanya kita sebar jeleknya orang? Bapak, kenal saya? Kenal saya dari mana? Dari YouTube, Ustaz. Kenal saya dari mana? Dari Facebook. Kenal dari mana? Dari filer-filer Instagram. Apa yang saya cerita kejelekan orang? Saya dikenal orang bukan karena cerita aibnya orang. Saya dikenal orang kenapa? Karena menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan kebencian. Maka bodoh orang yang suka menyebarkan kebencian, apalagi berita-berita bohong. Jangankan berita bohong, berita benar saja dilarang disebarkan apabila itu ada kehancuran di dalamnya. Saya ulang, jangankan berita bohong, berita benar dilarang dalam Islam kalau itu disebarkan, kalau hanya menghancurkan perdamaian. Inilah yang menyebabkan sehingga muncul pepatah yang mengatakan likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok dan setiap ucapan ada yang tempat cocok untuk ucapan itu. Maka tidak semua berita Pak harus kita sebarkan meskipun itu ada kebenarannya. Kenapa? Kalau kita pikir bahaya. Kenapa? Ribut orang di dulu ini kalau disebarkan ini berita. Meskipun benar, tapi kalau ribut ini orang, jangan, lebih saya simpan ini berita, jangan saya sebarkan. Itulah yang disebut pertimbangan kemaslahatan. Maka bapak-bapak, hati-hati gunakan medsos. Begitu terima broadcast, baca lihat dulu siapa yang sebarkan. Kalau tidak ada sumbernya, jangan sebarkan, pasti bohong. Sumber itu artinya portalnya, sumber informasinya, sumber linknya jelas. Misalnya Kompas, Detik.com atau Republika. Itu berarti betul. Kalau dia cuma abal-abal, tidak jelas apa itu sumbernya, jangan. Nanti Bapak sebarkan, sebarkan. Ada orang tersinggung, dilapor, masuk Bapak penjara. Orang jadi anggota DPR, Bapak masuk penjara. Pikir lihat. Ini yang tim sukses. Ada tim sukses di sini. Ada tim sukses. Kalau Bapak jadi tim sukses, jadilah tim sukses seperti tim suksesnya Khadijah ketika ingin melamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nafisah. Jatuh cinta Khadijah kepada Nabi. Khadijah selalu sebut, baik ini pegawai tak Muhammad, jujur, disiplin, baik kinerjanya. Nafisah berkata, jatuh cinta ini bunda sama Nabi. Waktu itu Nabi Muhammad 25 tahun belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses yang menjaga kedua belah pihak, menjaga harga diri kedua belah pihak, tidak mempermalukan Khadijah dan tidak mempermalukan Nabi. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, apa? Kata Nafisah, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi ini bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nah bilang Nafisah, tenang mas bro, saya punya urusan. Tapi tidak ada hadis bilang mas bro, tidak ada. Ini gayanya ada satlatif. Nafisah lalu datang kepada Khadijah dan berkata, bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki suka ki? Alhamdulillah rezeki. Tapi masalahnya ini laki-laki lebih muda dari kita, tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun, tidak jadi masalah.
Tapi pegawaimu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, begini mestinya tim sukses. Jangan disuruh bikin baleho 5, hilang 2. Disuruh bikin baleho 10, hilang 5. Pergi meras kiri kanan, siapa? 1 kecamatan, aman suara. Tapi ada proposal ini Pak. Ini yang kasih stres caleg. Siapkan dah, mau petunjuk, siapa? Apa petunjuk kerja saya, operasionalkan dah. Pak, jangan memeras caleg. Caleg, jangan bodoh-bodohi rakyat. Sudahlah. Kenapa negara kita hancur ini, Pak? Jangan salahkan anggota DPR saja. Jangan salahkan penegak hukum saja. Jangan perangkat legislatif dan eksekutif saja. Kita ikut salah. Bapak diajak sosialisasi, ayo kami akan menyampaikan visi misi kenapa kami maju anggota DPR. Tapi apa yang langsung Bapak bilang? Ada jitu ongkosnya, ada jianunya, pembeli rokoknya. Bapak juga rusak otaknya. Ayo, kalau mau negara baik, ayo hilangkan money politik. Anggota DPR jangan sogok rakyat, rakyat jangan mau disogok. Angkat negara kita Pak. Tidak usah demo kiri kanan, tidak usah protes kiri kanan. Mulai dari diri sendiri. Abdi binafsi, mulailah dari diri kita. Kita marah kalau kita lihat pejabat korup. Bagaimana mereka tidak korup? Mau jadi pejabat saja beli partai berapa miliar. Dan itu dari mana? Bapak sendiri yang minta disogok. Sogok 300.000 untuk nyoblos, Bapak masuk neraka. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Saya tidak disogok Ustadz, saya kasih ketemu sama. Pak, 2019 17 April, bantu negara kita dengan baik. Dengan cara apa? Jangan mau disogok. Pilih pemimpin yang Bapak yakini, tidak usah bertengkar. A bagus, B bagus, 1 bagus, 2 bagus, silakan, tidak usah bertengkar. Tapi ingat, semua yang Bapak coblos demi Allah ditanya nanti tanggung jawabnya di akhirat. Kenapa kau pilih itu? Apa masalahnya? Kenapa kau pilih itu? Apa sebabnya kau pilih dia? Apa? Mari, apa alasanmu? Kalau Bapak mencoblos hanya dikasih 300.000, asari kupis saru-sari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Bapak kalau mau bantu kepolisian, ada orang datang bawa beras, bawa baju, bawa money politik, rekam, bawa di polisi, lapor di Panwas, tangkap itu merusak negara kita. Setuju? Setuju? Betul? 500.000. Pak, bagaimana tidak rusak negara kita, Pak? Mau jadi anggota DPR harus ada biaya sosialisasi. Akhirnya orang yang baik, cerdas, jujur, tidak berani maju pil caleg, tidak ada uangnya. Akhirnya yang menjadi caleg, pengusaha-pengusaha tipe C, tambang tipe C. Akhirnya apa? Bapak dibeli 300.000. Begitu terpilih Bapak tidak datang. Kenapa itu anggota DPR tidak pernah datang ke kami? Kenapa mereka tidak pernah datang reses ke kami? Apa dia bilang anggota DPR? Ngapain saya datang sama kamu? Kan sudah mau kuku bayar. Masih mau kok. Yang ketawa, saya serius ini. Ayo, 2019 saatnya memperbaiki negara. Dengan cara apa? Bapak jangan buta politik. Jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Datang tim suksesnya A, nomor 1, ini. Alhamdulillah, bagus. Datang tim suksesnya 2, alhamdulillah, bagus. Siapa kita pilih? Nanti saya berhajat kepada Allah. Saya salat istikharah dulu, nanti di TPS saya tentukan. Sudah. Jangan siapa? Ini di atas 5 suara Pak. Tapi 500.000 1 suara. Siap Pak. Sudah dikasih 500.000, begitu pergi TPS ada yang kasih 600.000, lupa 500.000. Ini yang kasih hancur negara.
Akhirnya apa? Bagaimana negara? Coba kita lihat, jembatan belum diresmikan sudah roboh. Bagaimana tidak roboh? Semennya tidak sesuai. Bagaimana tidak sesuai semennya? Kenapa? Sudah diambil jatah 20% proyek. Bagaimana tidak keluar 20%? Sudah habis waktu sosialisasi. Maka kita juga ikut berpartisipasi merusak negara kita. Kontraktor, jangan kasihan ambil uang rakyat. Ada kontraktor di sini? Ada? Ada? Biarkanlah dia kerja proyek, tapi ketahuilah Pak, semua proyek yang Bapak kerja nanti di akhirat ditanya itu kalkulasinya Pak. Pernah dengar kontraktor di akhirat? Pernah? Baku SMS lah ini penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu di surga Mas Bro? Dia bilang, enak sekali di sini bos. 1 laki-laki 7 bidadari, perawan terus tidak pernah kentut. Jadi Bapak ini siapkan saja fisik Pak, 1 laki-laki 7 bidadari yang Bapak hadapi. Lalu kata penghuni surga, kamu bagaimana kabarmu di neraka? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender jaki terus. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang, boleh di sini mako. Bagaimana caranya? Kamu bikin jembatan dari neraka, kami juga bikin jembatan dari surga, ketemu di tengah. Oke? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 7%. Hari ketiga tuntas selesai. Sudah sampai di tengah ini neraka. Dia lihat, kenapa ini jembatan dari surga belum dimulai-mulai? Teriaklah ini dari neraka. Dia bilang, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini kasihan, hanya ada di sini penghafal Quran sama imam. Selalu salah kalkulatornya. Ini cerita tapi berpikirlah bapak-bapak kepala dinas. Yang suka kerja sama panitia. Hati-hati Pak Kajari menunggu. Bapak saudara-saudara sekalian, kembali pada pokok persaudaraan.